Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distia Oktaliadi. Saya dari kelas MJ 701 dan di sini juga saya akan mempresentasikan untuk UAS Manajemen Operasi Internasional dengan dosen Lampun Ibu Pustika Ayuni Puri, SEMSIM. Yang pertama ada pengantar, di mana untuk result based teori yang disebut dengan RBT pertama kali dikemukakan oleh Penrose tahun 2009 yang mengusulkan model pengelolaan sumber daya perusahaan yang efektif, strategi diversifikasi dan peluang produktif. Publikasi dan Penrose adalah yang pertama mengusulkan konsep aktualisasi perusahaan sebagai kumpulan sumber daya yang terkoordinasi untuk mengatasi dan menangani bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan dari perilaku strateginya. Dan untuk Penrose sendiri, tahun 2009, RBT mulai terbentuk pada tahun 1980-an. Pendahulu dari RBT adalah teori pertumbuhan perusahaan. Kemudian selama tahun 1990-an, karya Jay Barney yang sangat penting bagi kemunculan RBT dan menjadi paradigma dominan dalam manajemen strategis dan perencanaan strategis. Dan untuk RBT sendiri menyediakan kerangka kerja untuk menyoroti dan memprediksi dasar-dasar kinerja organisasi dan keunggulan kompetitif. Fokus RBT pada kinerja perusahaan berdasarkan perspektif meso merupakan reaksi terhadap kepentingan manajerial sebelumnya dalam struktur industri. Dan untuk perspektif yang lebih makro, yaitu dengan RBT yang membahas pendekatan yang didorong secara internal. Dan untuk yang pertama ada research based teori RBT, yaitu sumber daya, di mana untuk RBT sendiri ini membahas bagaimana perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan mengembangkan dan menganalisis sumber daya yang dimiliki, yang menonjolkan keunggulan pengetahuan dan perekonomian yang mengandalkan aset-aset tak terwujud, yang integrable asset, Wennerfeld tahun 1984 dan dalam Widarjo tahun 2011, yang menjelaskan bahwa menurut pandangan Risebas, teori perusahaan akan semakin unggul dan persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara memiliki kepenguasaan dan pemanfaatan aset-aset strategis. Yang terpenting, aset terwujud dan tidak terwujud berdasarkan pendekatan Risebas teori, di mana dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan, serta salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan dari aset tidak terwujud yang diungkapkan adalah intellectual capital. Dan untuk pengembangan perspektif riset based teori dengan disebut RBT sendiri, yang lebih luas menunjukkan bahwa perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif tidak hanya dengan memanfaatkan aset penting, tetapi juga dengan membangun kemampuan potensial baru melalui pembelajaran, perolehan keterampilan, dan akumulasi aset berwujud dan tidak berwujud. Dalam perusahaan sendiri mampu mengendalikan sumber daya ini berpotensi untuk menghasilkan keunggulan yang kompetitif dan berkelanjutan.
di mana dalam riset base teori tersebut ada sumber daya yang mengacu pada aset, proses bisnis, kapabilitas, atribut perusahaan, mengetahui informasi, dan lain-lain, yang dikendalikan oleh perusahaan untuk memahami dan menerapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari perusahaan yang berbeda-beda, yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dan untuk sumber daya internal, misalnya kemampuan R&D, logistik, manajemen merek, dan proses pembiayaan rendah, Lenskova, Sahama, dan Valmatir tahun 2014. Sedangkan sumber daya eksternal, misalnya peran pemasok, Lewis et al. Tahun 2010, permintaan pelanggan perubahan teknologi, Lee and Kalantos tahun 1993. Dan sumber daya perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu sumber daya modal fisik, sumber daya modal manusia, dan sumber daya modal organisasi. Dan untuk koordinasi sumber daya organisasi yang berhubungan dengan informasi antar divisi dan perusahaan, yang berhubungan antar perusahaan dan lingkungan bisnis, sumber daya yang wujud mengacu pada semua aset yang mencangkup keuntungan ekonomi dan kontribusi bisnis yang terlihat seperti produk dan komoditas. Lyon dan Brennan tahun 2019. Sumber daya tidak terwujud terdiri dari sumber aset yang dimiliki oleh perusahaan terkait dengan akses dan kemampuan dan pengetahuan serta manfaat organisasi, strategi, dan sosial. Karan dan Kala tahun 2013, sumber daya yang berwujud dan tidak berwujud memiliki fitur yang berbeda dalam hal penurunan penggunaan, kemampuan pemanfaatan secara bersamaan, dan imaterialitas yang hanya diperoleh dari sumber daya tidak terwujud. Dan sumber daya tak terwujud tidak memburuk dengan penggunaan. Mereka dapat menggunakan secara bersamaan oleh banyak manajer dan sulit untuk dipertukarkan, misalnya pengetahuan proses bisnis, keterampilan karyawan, serta sumber daya terwujud dapat memburuk dengan penggunaan, mungkin atau mungkin tidak memiliki kemampuan untuk digunakan secara bersamaan oleh perbedaan. Dan untuk kategori teori berbasis sumber daya untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana ada satu heterogenitas sumber daya perusahaan, dan yang kedua ada imobilitas sumber daya perusahaan, di mana di kedua tersebut bisa mencakup dari nilai substitusi imitabilitas yang tidak sempurna tergantung pada sejarah penyebab ambiguitas, kompleksitas sosial, dan substitutability. Dan selanjutnya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Buying rate atau mobility serta sustainability. Berdasarkan gambar 1, kerangka kerja RBT mencangkup 4 kondisi untuk apakah sumber daya memiliki potensi yang menjadi dan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dan keempat syarat tersebut adalah di mana ada value, di mana sumber daya harus bernilai yang mengacu pada kondisi yang mengeksploitasi peluang atau ancaman di lingkungan perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki formula rahasia untuk menghasilkan produk tertentu yang hanya dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang kedua ada buying rate, di mana sumber daya harus langka, dalam artian langka atau unik di antara persaingan perusahaan saat ini dan potensial. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki kemampuan jaringan distribusi di seluruh dunia. Dan untuk immobility, di mana sumber daya harus dapat ditiru secara tidak sempurna. Sumber daya ini juga berharga dan langka,
yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh perusahaan lain yang tidak dimiliki sumber daya ini. Dan adapun contohnya, yaitu kondisi yang tidak dapat ditiru secara sempurna adalah produk atau merek perusahaan yang diakui secara global yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya serta yang dapat digunakan oleh orang lain. Dan yang keempat ada sustainability, di mana sumber daya ini tidak dapat diduplikasi atau diganti secara strategis, bahwa mereka tidak langka atau berharga, atau tidak dapat ditiru secara sempurna oleh perusahaan lain, di mana contoh kondisi yang tidak dapat diganti adalah portofolio merek dagang populer yang dilindungi secara hukum, menjadikan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Dan untuk yang keempat, kondisi RBT menunjukkan bahwa kebijakan dalam proses prosedur organisasi yang buruk dapat melemahkan potensi keunggulan kompetitif sumber daya. Oleh karena itu, organisasi dapat bertindak sebagai faktor yang menyesuaikan untuk mencegah atau mendukung perusahaan dari sepenuhnya, mewujudkan keunggulan dari sumber daya yang diwujudkan perusahaan dalam hal evaluabilitas, kelangkaan dan biaya dan kompleksitas untuk ditiru. Dalam perkembangannya, kerangka RBT yang disajikan dalam model VRIS, Value, Rareness, Inimitable, Substitutability, dan kemudian digantikan oleh model VRIO, yaitu the Valuable, Rareness, Imitability, dan Organization. Dan untuk model Vario mengusulkan kriteria baru dari keterikatan organisasi sumber daya. Kriteria ini juga mengusulkan pentingnya suatu organisasi diatur sedemikian rupa untuk memanfaatkan sumber daya lain, di mana untuk menggantikan kriteria sumber daya tentang substitusi adalah model VRIS, dan kebutuhan kriteria organisasi terorganisir menunjukkan bahwa organisasi harus fokus pada manajemen yang tepat, yaitu misalnya kebijakan organisasi, prosedur terorganisir untuk mengelola sumber daya yang berharga, langka, dan tidak dapat ditiru secara sempurna, dan mendapatkan potensi kompetitif penuh. Mereka di mana ada kriteria baru organisasi juga berarti bahwa proses dan struktur perusahaan memainkan peran penting dalam menentukan 3 kriteria sumber daya lainnya, yaitu nilai, kelangkaan, dan ketidaksempurnaan yang dapat ditiru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan kerangka RBT yang disajikan pada gambar 2 ini memberikan hubungan antara heterogenitas sumber daya organisasi dan imobilitas dan 4 parameter kritis untuk analisis berbasis sumber daya VRIO. Untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana Barney tahun 2007 versi kerangka kerja RBT yang telah direvisi dengan memasukkan kinerja kritis VRIO yang dapat membantu memahami potensi pengembalian dan terkait dengan eksplorasi kemampuan dan sumber daya organisasi manapun. Dan untuk gambar yang ketiga ini menggambarkan aplikasi bagian keempat kriteria sumber daya kritis yang dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif dan kinerja ekonomi perusahaan. Dan berdasarkan gambar ini juga kita dapat menganalisis bagaimana operasi organisasi menyesuaikan faktor-faktor tersebut dalam model VRIO, di mana Barney tahun 2007, kerangka kerja ini memfasilitasi pemahaman apakah sumber daya organisasi tersebut merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, atau ini membantu menjawab jenis pertanyaan yang perlu dijawab, apakah sumber daya tertentu berharga, langka, dapat ditiru, dan tidak sempurna. Dan apakah
organisir untuk mengeksploitasi sumber daya ini, di mana ada application selain digunakan untuk manajemen strategi, RBT yang diadopsi dan diterapkan di area manajemen bisnis lainnya, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Hingga saat ini penerapan RBT telah diperluas ke berbagai studi bisnis seperti pemasaran. Dan untuk sejumlah penelitian juga telah melakukan untuk menguji hubungan antara RBT dan penerapannya untuk berbagai tujuan bisnis, misalnya kinerja perusahaan, analitik data besar, kapasitas dinamis perusahaan, praktik manajemen pembelian, dan pasokan, kapasitas pemasaran, inovasi, R&D, dan strategis. Dan penerapan RBT dalam berbagai disiplin ilmu, terlepas dari popularitasnya di antara literatur manajemen strategi yang menetapkan basis sumber dayanya yang telah memberikan bijakan untuk rangka RBT atau perluasannya, di mana teori tersebut telah digunakan untuk mempelajari sumber daya bisnis dan strategi kapasitas yang menyesuaikan perkembangan lingkungan bisnis terkini seperti teknologi dan inovasi. Dan untuk contohnya sendiri, di mana pengaruh RBT dalam studi bisnis dan manajemen, studi oleh Achter menunjukkan bahwa analisis data terbesar dapat diselaraskan dengan strategi bisnis untuk manajemen meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan model RBT. Seperti berdasarkan perspektif keterikatan sosial, kulturalisme, dan kapasitas perusahaan dalam teknologi, manajemen dan kapabilitas talenta dapat berfungsi sebagai penyelesaian strategi bisnis, kapasitas analitik untuk menyelidiki kinerja perusahaan dengan penggunaan kapabilitas analitik data besar di bawah model RBT dalam mata pelajaran pemasaran. Dan untuk eksplorasi kapasitas perusahaan melalui peran teknologi, data besar, dan inovasi sebagai komponen RBT digunakan untuk mengakses kepentingan agar dengan mengevaluasi sumber daya yang dibutuhkan, di mana organisasi ini juga ada aplikasi data besar, perspektif pemasaran, kapasitas inovasi perusahaan, dan memerlukan 4 sumber daya, yaitu kesediaan peralatan, keahlian, keterampilan, serta kapasitas inovasi untuk mengeksploitasi investasi big data. Dan kemampuan perusahaan dalam berinovasi melibatkan sistem atau keahlian IT yang tepat untuk mengoperasikan adopsi big data. Dan potensi inovasi melalui kapasitas perusahaan dalam teknologi big data sendiri dapat diposisikan sebagai investasi untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Adopsi model RBT telah digunakan untuk mendukung studi tentang inovasi pemasaran, sumber daya berbasis pasar dan beragam, serta teknologi dan inovasi. Untuk merasakan perubahan dalam lingkungan bisnis dan menanggapinya, di mana selain itu aplikasi RBT terkait inovasi juga telah dipelajari mengenai kinerja analisis R&D perusahaan, seperti menyelidiki hubungan antara motivasi perusahaan dan kinerja lainnya. R&D sendiri, biasa kegiatan R&D telah dianggap sebagai salah satu cara untuk melibatkan dalam inovasi perusahaan, perlu mengeksploitasi dan mendapatkan sumber daya yang memfasilitasi inovasi dalam organisasi dari perspektif RBT sendiri. Dan selain itu juga model RBT juga digunakan untuk menjelaskan kapasitas dinamis perusahaan berdasarkan konsep siklus hidup kapabilitas, di mana kapabilitas dinamis muncul dalam RBT sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, mengembangkan, serta mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal. Konsep siklus hidup kapasitas perusahaan menekankan pemaan sumber daya perusahaan sebagai jalur pengembangan produk
perluasan kapasitas perusahaan menjadi kapasitas dinamis, mengartikulasikan arah dan pola umum dalam evaluasi kapabilitas organisasi dari waktu ke waktu. Dan untuk RBT dinamis dapat mengidentifikasikan siklus hidup kapasitas perusahaan berdasarkan 3 proses awal pendirian, pengembangan, serta kematangan, dan diikuti dengan 6 langkah tambahan hidup kapasitas perusahaan berdasarkan 3 proses awal pendirian, pengaruh, replika, pemindahan, serta rekomendasi. Dan untuk kesimpulannya sendiri, di mana research-based theory ini adalah teori yang menggambarkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan keunggulan bersaing dengan mengembangkan sumber daya hingga mampu mengarahkan perusahaan untuk bertahan secara jangka panjang. Kunci dari pendekatan RBT sendiri adalah pada strategi pemahaman hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan berprofitabilitas, khususnya dapat memahami mekanisme dengan mempertahankan keunggulan bersaing dari waktu ke waktu. Dan untuk dijelaskan sendiri dari riset membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, di mana selanjutnya yaitu keunggulan kompetensi bersaing dapat dipahami dengan menanamkan pemahaman bahwa perusahaan terdiri dari elemen yang heterogen dan tak bergerak langkah untuk memaksimalkan keunggulan kompetensi bersaing sendiri. Dan untuk mengatakan bahwa research-based theory sendiri adalah sumber daya perusahaan yang bersifat heterogen sehingga memungkinkan untuk menciptakan kompetitif dan advance bagi perusahaan lebih lanjut. Dan berasumsi bahwa ada 2 kriteria research-based dan teori, yaitu research-based heterogeneity dan research immobility. Dan untuk riset heterogeneity ini menjelaskan tentang persamaan kapasibilitas yang juga dimiliki pesaing sehingga hal tersebut tidak dapat disebut sebagai keunggulan bersaing. Research immobility menjelaskan kapasitas yang tidak memiliki pesaing atau pesaing yang dapat memiliki mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan untuk UAS kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.